Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya hubungan antara Bitcoin, kemudian saham dan juga harga emas ya teman-teman ya. Dan kaitannya nanti dengan kondisi ekonomi global seperti apa teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah dalam mengantisipasi ya berbagai kondisi global ya. Jadi kalau kita lihat berita itu selalu berkembang ya. Jadi kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu kebijakan Donald Trump yang berubah-ubah ya, sehingga membuat indeks harga saham ya di Amerika sana juga terjun bebas. Terus kemudian setelah itu juga naik teman-teman ya. Setelah turun jauh kemudian naik. Nah ini kita lihat nih kebijakan Trump yang tiba-tiba berubah juga ini ya, sehingga harga Bitcoin pun juga terjun bebas nih ya. Bitcoin terjun bebas ke 108.000 US dollar ya. Nah ini ya, harga Bitcoin sempat terperosok di kisaran 108.000 US dollar, 1,7 miliar setelah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina meningkat tajam ya. Nah, ini kebijakannya adalah menaikkan tarif 100% ya atas seluruh barang impor dari Cina dan menetapkan kontrol ekspor atas perangkat lunak penting pada tanggal yang sama. Ini mengindikasikan bahwa Amerika mulai perang dagang lagi dengan Cina teman-teman ya. Setelah kemarin sempat mulai redup dan sekarang meningkat lagi. Nah, akibatnya apa? Pasar global terguncang ya oleh eskalasi perdagangan AS Cina ini ya. Jadi Cina kemudian memperluas aturan ekspor hingga mencakup produk asing yang mengandung atau diolah menggunakan unsur tanah jarang asal Cina. Saham-saham berisiko langsung tergelincir nih teman-teman. S&P 500 turun 2%, Nasdaq merosot 2,7% ya. Kita lihat dulu di bursa ini ya. IHSG teman-teman ya, IHSG. Nah, IHSG ternyata malah naik teman-teman ya. IHSG naik 0,084%. Nah, ini beritanya coba ya. IHSG happy weekend cetak rekor harga terbaru. Nah, ini IHSG cetak rekor tertinggi didorong rebalancing indeks dan sentimen likuiditas. IHSG kembali mencetak penutupan rekor tertinggi sepanjang masa ya. All time high baru pada perdagangan Jumat. Nah, ini ya, menurutnya pertama rebalancing indeks global MSCI dan FTSE yang memasukkan jumlah emiten konglomerasi menjadi salah satu penopang utama pergerakan IHSG. Nah, investor domestik masih jadi penopang utama. Jadi memang kebanyakan investor domestik teman-teman. Kemudian dorongan stimulus dan stabilitas rupiah. Menilai pengangkatan IHSG turut dipicu oleh kebijakan stimulus pemerintah yang ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional ya. Nah, beberapa pengalaman teman-teman ya, ketika terjadi keguncangan di Amerika itu biasanya IHSG juga ikut terguncang teman-teman. Nah, parahnya rupiah melemah ya. Jadi ketika terjadi sesuatu di Amerika, rupiah juga melemah, akibatnya terperosok dalamnya. Jadi kalau saham yang di Amerika turun, ya kita turunnya lebih banyak ya. Nah, itu beberapa dekade sebelumnya teman-teman. Nah, ini ternyata dia malah IHSG bisa bertahan ya. Di kemungkinan teman-teman ya, ini kemungkinan ya dalam jangka pendek ini IHSG itu nggak begitu terpengaruh oleh perang dagang antara Amerika dan Cina ya. Tapi kalau perang dagangnya itu berlanjut ya bisa jadi ya, karena nanti pasti akan berpengaruh ya secara global semua ya. Jadi Cina juga nanti mungkin juga akan memperlakukan
perdagangan yang lebih ketat lagi ya ke Indonesia atau gimana gitu. Karena impor ekspor Cina ke Indonesia juga nanti bisa lebih banyak lagi, atau dan itu mempengaruhi juga kondisi ekonomi kita. Nah, kalau dari sisi likuiditas kita termasuk bagus ya sekarang teman-teman ya. Jadi ada suntikan modal yang cukup besar ya, walaupun masih belum bisa menggerakkan sektor yang diinginkan ya, kayak sektor perbankan masih tertekan ya. Nah, bagaimana Bitcoin? Nah ini teman-teman, saya sebenarnya nggak begitu ini ya tertarik dengan Bitcoin ya, karena underlyingnya itu nggak jelas ya, karena perusahaan itu nggak jelas ya, mohon maaf ya. Dan Bitcoin itu dikendalikan oleh siapa? Teman-teman harus ini ya, harus benar-benar paham itu ya. Karena dalam digital ya, dunia digital itu pengendali itu yang menentukan harga ya. Kayak misalnya IHSG itu ternyata yang mengendalikan ya Amerika kan ya. Donald Trump ngomong apa, bursa saham semua terpengaruh termasuk IHSG. Nah, dolar dikendalikan oleh Amerika. Harga emas pun juga ternyata ada yang mengendalikan teman-teman. Yang numpuk emas terus itu siapa itu? Nanti yang kemudian yang jual emas besar-besaran itu siapa? Nah, dalam kondisi yang begitu ini ya, rentan ya, teman-teman tetap harus ini ya, melihat portofolionya secara adil teman-teman, atau secara proporsional ya. Jadi jangan sampai aset kita itu dalam bentuk digital semua ya. Misalnya kripto semua gitu kan, atau saham semua itu kan. Itu kurang bagus ya, kurang strategis ya. Jadi kalau saya sih kripto nggak ngerti ya, makanya saya nggak beli kripto teman-teman. Dan saya nggak tahu ini kripto itu sampai kapan dia akan dimainkan ya. Tapi yang saya ngerti adalah saham dan emas. Nah, saham dan emas. Nah, saham teman-teman harus tetap pegang saham-saham yang benar-benar fundamentalnya bagus ya, kedepannya masih bagus. Apalagi kayak misalnya sekarang pemerintah kita itu mulai bersih-bersih saham-saham tambang-tambang ilegal gitu ya. Berarti teman-teman mulai harus incar itu saham-saham pertambangan yang resmi ya, misalnya kayak PTBA, kemudian Antam, terus apa lagi ya, Timah, terutama yang punyanya BUMN itu mulai jadi koleksi ya, walaupun harganya masih rendah ya. Kalau kita lihat kayak saham ini ya, saham PTBA itu udah mulai merangkak naik gitu kan. Nih kita lihat, coba kita buka dulu ya. Nah, ini PTBA udah mulai naik teman-teman. 2 hari ini naik nih dia. Lihat nih. Kemarin naik 3%, ini naik 1,7. Ini udah tanda-tanda bagus nih teman-teman. Padahal dia harga sebelumnya itu udah 3.000 ya, 3.070. Oh, bahkan sempat 3.000, hampir 3.200. Nah, kalau pada saat puncaknya itu 4.000 teman-teman PTBA itu. Jadi kalau teman-teman pegang saham-saham yang mulai bagus seperti ini, itu tenang teman-teman. Karena apa ya? Kita dividennya aja udah lumayan bagus ya. Coba kayak Timah ya, TIN ya. Ini harusnya bagus juga ini Timah. Udah naik tinggi ternyata ya. Kita terlambat nih teman-teman. Ini harusnya mulai kemarin teman-teman pemerintah bersih-bersih tambang ilegal itu ya. Itu udah mulai masuk nih. Coba harganya kan harga timah itu ya cuma 1.300 itu tertinggi di bulan Juni 2025 ya. Kemudian ke 1.000, terus sampai mentok di 985 ya di bulan September. Nah, dalam waktu 1 bulan ya, ini Oktober, ini udah naik 1.000 poin teman-teman. Lebih ya, 1.000 poin lebih nih. 1.590 dikurangi 1.590 dikurangi 985.
1590 dikurangi 98. Naik 600 poin ya. Atau berapa persen tuh? Dibagi 985. 61% ya, gila. Ini harusnya mulai ini ya, mulai di pertimbangan teman-teman ya. Ini baru beberapa tambang ilegal yang di ini ya teman-teman. Kalau nanti tambangnya bagus, yang banyak itu lebih banyak ya, nanti kayak harga saham-saham BUMN itu naik teman-teman. Antam coba. Antam ini udah mulai naik lagi nih. 3.100 ya. Dia terendah di sekitar 2.800, ini udah 3.100. Ini udah mulai koleksi aja nih. Beberapa sektor pertambangan ya. Jadi kinerjanya mungkin nanti akan bagus teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lah ya. Jadi memang selalu ada dinamika ya dalam investasi ya. Teman-teman harus ngikutin itu ya. Jadi kalau misalnya ada bad news, yaitu sesuatu kesempatan ketika kita membeli suatu saham di harga bawah ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya. Investasilah di tempat-tempat yang bagus dan strategis dan punya nilai fundamental yang bagus ya, termasuk saham, kemudian emas atau properti gitu ya, teman-teman bisa bagi ketiga itu. Kemudian kalau mau kripto ya harap bijak ya, dipelajari betul ya. Kalau saya nggak begitu paham dengan kripto ya, karena dia resikonya pun juga tinggi ya teman-teman. Walaupun kenaikannya sekarang luar biasa ya, tapi untuk kedepannya tetap harus hati-hati ya teman-teman. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap teman-teman, bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Biayanya murah aja, cuma untuk daftar kopi. Saya doakan teman-teman semua bahagia, sehat dan cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.